datang ke channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kita siapkan hati pikiran kita untuk mulai ibadah ini. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Yesus sungguh begitu luar biasa dalam firman kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada saat ini. Oleh sebab itu, mari siapkan hati pikiran untuk masuk dalam ibadah. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapak untuk kemurahan. Kami ada semua saat ini semua oleh karena kemurahan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bangga memiliki anak seperti Engkau. Yesus, terima kasih.
ibadah ucapan syukur ulang tahun El Shaddai yang ketiga. Tadi puji-pujian kita mengatakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dan lagi-lagi kita diingatkan lagi lewat lagu tadi, katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Dan juga diingatkan lewat pujian tadi mengatakan oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi kalau El Shaddai saat ini berusia 3 tahun semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan bukan hanya itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan hanya El Shaddai, tapi kita pun secara pribadi kita ada karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Seperti di khotbah saya sebelumnya itu saya katakan kepada kita, kenapa Tuhan izinkan stay at home? Kenapa Tuhan izinkan hadirnya virus corona di muka bumi ini? Tuhan mau berbicara kepada umatnya. Tuhan mau mengatakan bahwa hidup manusia adalah anugerah. Banyak manusia yang tidak menyadari bahwa hidupnya anugerah. Hidupnya adalah karena kemurahan Tuhan. Hidupnya adalah karena kebaikan Tuhan. Maka Tuhan berbicara kepada manusia lewat hadirnya virus corona. Amin. Virus corona hadir di bumi. Amin. Karena Tuhan mau berbicara kepada setiap orang ciptaannya bahwa hidupmu karena anugerahku. Terbukti saudaraku yang dikasih Tuhan, manusia yang punya banyak uang pun tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Terbukti sampai saat ini pemerintah berupaya untuk memberantas, mensirnahkan virus corona, tapi sampai saat ini belum berhasil. Itu tandanya bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan. Satu-satunya yang bisa mensirnahkan virus corona dari muka bumi ini hanya Tuhan saja. Amin. Kalau kita semua saat ini ada dalam keadaan sehat, itu karena kemurahan Tuhan. Yang tadinya orang sembarangan sembrono, tidak menghargai Tuhan, tidak suka beribadah, saat-saat sekarang ini sedikit-sedikit mengatakan apa? Tuhan tolong aku. Keluar rumah, Tuhan tolong ya biar tidak kena virus ya. Masuk rumah bilang, Tuhan tolong ya supaya aku masuk ke rumah tidak bawa virus ya. Yang tadinya tidak pernah menyebut nama Tuhan akhirnya menyebut nama Tuhan. Termasuk ada banyak keluarga-keluarga yang tadinya tidak punya mesbah doa, tapi karena adanya virus corona punya mesbah doa keluarga. Jadi mulai manusia menghargai bahwa hidup ini adalah kemurahan Tuhan. Demikian juga kalau hari ini kita berulang tahun yang ketiga, semua karena kemurahan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, coba bayangkan anak usia 3 tahun bisa apa? Kalau lari-lari bagaimana? Bisa jatuh, ya enggak? Kalau jatuh bisa apa? Bisa luka. Kalau sudah luka bisa apa? Bisa nangis. Amin. Amin apa enggak? Amin. Terus dinasehati, bilang, aduh jangan lari-lari, nanti jatuh luka. Besoknya dia ngapain? Lari lagi. Karena usianya masih 3 tahun. Di suatu waktu dia dengar nasihat, di waktu lain diulangi lagi. Usianya soalnya diproses menanjak 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, semakin dia mengerti akan hidup ini. Amin. Nanti kalau dia jatuh, dia berdiri sendiri. Benar apa enggak? Sekarang saja usia 3 tahun juga sudah mulai ya bisa berdiri sendiri. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita usia 3 tahun, hidup enggak ada yang instan. Butuh proses. Kerohanian kita pun tidak ada yang bin solabin langsung rohani, langsung seperti malaikat. Tapi diproses. Begitu juga dalam pelayanan. Pelayanan pun diproses supaya semakin matang, siap untuk Tuhan percayakan perkara besar, siap untuk Tuhan percayakan pekerjaan besar,
siap untuk Tuhan percayakan untuk rahasia-rahasia Tuhan yang lebih besar. Karena Tuhan mengatakan kepada El Shaddai, dikatakan Tuhan, bukalah bagiku ladang yang baru yang di dalamnya tidak ada onak duri, tidak ada onak duri. Bukalah bagimu ladang baru, jangan menabur di tempat duri tumbuh. Amin. Ladang baru El Shaddai, tadinya ada duri apa enggak? Enggak ada duri. Ketika si Pak petani nanam padi, dia udah persiapkan lahannya, tidak ada duri. Dia tanam. Awal-awal lancar-lancar saja. Tapi ketika padi tumbuh mulai ada rumput dan duri. Tapi itu proses. Bagaimana caranya supaya padinya ini tetap hidup sampai panen. Ini dikatakan firman Tuhan. Sudah sama-sama baca. Ada yang bisa lihat? Sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuai yang di bumi sudah masak. Dan dikatakan, siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku utus aku. siapa yang mau katakan seperti itu? Saya tanya. Tuhan suruh saya tanya kita. Siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku utus aku. sekali lagi. Ini aku utus aku. Tapi ada duri. Bagaimana caranya? Apakah duri dibuang? Tidak. No. Biarkanlah, firman Tuhan berkata, biarkanlah gandum tetap hidup dan ilalang tetap. Siapa orang yang hidupnya tenang? Adalah orang-orang yang suka berdoa. Maka dikatakan di firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yesus Kristus harus tetap tinggal di sorga sampai waktu pemulihan. Dikatakan di Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Pemulihan yang dimaksud adalah merampungkan segala sesuatu yang belum beres, termasuk umat Tuhan, termasuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang belum beres, harus dipulihkan. Baru Kristus datang. Jadi masih ada kesempatan untuk kita mengalami pemulihan. Pemulihan pribadi, pemulihan keluarga, pemulihan juga dalam pelayanan. Yang ketiga adalah, siapakah pelayan-pelayan Tuhan yang hidupnya yang tenang? Selain orang yang siap dipimpin dan siap dikoreksi adalah, usahakan agar hatimu selalu suci dalam segala hal. Artinya terjaga, agar sanggup berbuat baik dalam setiap pelayanan apapun. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang yang memiliki hati yang tenang itu, satu tadi siap dipimpin, yang kedua siap dikoreksi, dan yang ketiga hatinya suci, kudus, siap mengerjakan pekerjaan apapun. Amin. Kalau kita mengerjakan dengan hati itu enak sekali, amin. Tidak ada rasa capek, tidak ada rasa jenuh, tidak ada rasa cemburu. Kita tidak akan mengatakan, loh saya lebih banyak kerja daripada dia. Tidak ada seperti itu. Karena apa? Setiap kita masing-masing punya porsinya. Ada yang ngurus makanan, ada yang menata di sini, ada yang bagian seksi repot seperti ini nih. Nah, lagi jalan-jalan ini, kita bisa ditayangkan live streaming ini ya karena ada yang repot ngurusin. Semua masing-masing ada bagiannya. Jadi ini orang-orang yang mau dipimpin, dikoreksi, dan juga orang-orang yang punya hati yang kudus, hati yang terjaga, itu yang akan Tuhan pakai. Dan dikatakan di firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 12, saya bacakan buat kita ayat 12, dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Artinya sebagai pelayan Tuhan, jadikanlah masalah jadi motivasi untuk berjuang lebih sungguh-sungguh dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Anggaplah segala tantangan adalah soal biasa.
dewasa ini para orang tua dapat masalah sedikit sudah merasa wow, kayak dunia mau kiamat. Baru dapat masalah sedikit saja sudah mengatakan, di mana Tuhan? Baru dapat masalah sedikit aja sudah katakan Tuhan tidak baik. Padahal kalau di firman Tuhan dikatakan, tadi saya bacakan ulangi, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Yang benar dikatakan firman Tuhan adalah masalah yang kau hadapi adalah masalah biasa. Yang luar biasa adalah Tuhan. Jangan katakan persoalanmu luar biasa, Tuhan biasa-biasa saja. Tapi harus berani mengatakan, Allahku luar biasa, persoalanmu biasa. Amin. Amin. Jadi apa yang kau hadapi itu hal biasa untuk memotivasi engkau untuk lebih dan lebih baik lagi. Amin. Dan orang-orang yang hidupnya tenang, selain, saya ulangi kembali, selain siap dipimpin, siap dikoreksi, juga hatinya kudus di hadapan Tuhan, sehingga siap dipercayakan pekerjaan apapun, tidak mengeluh. Dan yang keempat adalah menjadikan masalah menjadi motivasi untuk jauh lebih baik lagi. Yang kelima adalah berjuanglah menjadi pelayan Tuhan yang sejati. 1 Korintus 9 ayat 27, berjuanglah menjadi pelayan Tuhan yang sejati, menjadi partner kerjanya Tuhan. Dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadilah pelayan Kristus yang sejati. Amin. Pelayan Kristus yang sejati, dia berjuang untuk dirinya sendiri. Amin. Berjuang untuk diri sendiri. Amin. Katakan sama-sama, aku mau berjuang untuk diriku sendiri. 1, 2, 3. Aku mau berjuang untuk diriku sendiri. Amin. Jangan berjuang untuk suamimu. Amin. Jangan berjuang untuk istrimu. Berjuang untuk diri sendiri. Apa yang diperjuangkan? Perjuangkan sifatmu baik. Perjuangkan karaktermu baik. Amin. Perjuangkan tabiatmu berubah menjadi tabiat yang baik. Amin. Jangan katakan berubah. Dirimu belum berubah. Jangan katakan, kamu berubah. Dirimu belum berubah. Jadi siapa yang duluan berubah? Diri sendiri. Kita saja dulu yang berubah. Kalau dia tidak mau berubah, no problem. Amin. Sehingga kita jadi apa? Tenang lagi nih hatiku. Jadi orang yang hatinya tenang, siap dipimpin. Anak-anakmu kalau tidak mau dipimpin berarti hatinya belum tenang. Bawa dia di kaki Tuhan supaya hatinya tenang. Amin. Para orang tua, kalau kau melihat anakmu tidak mau dipimpin, dia berarti belum ada dalam hadirat Tuhan. Bawa dia di kaki Tuhan. Berdoa berlutut di kaki Tuhan, menangis di kaki Tuhan. Katakan, Tuhan, ubahkan anakku. Tuhan, buat anakku mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, supaya hatinya tenang, siap untuk kupimpin, siap untuk kunasehati, siap untuk kukoreksi. Amin. Aku pasrah. Aku pasrah. Ini aku. Korek-koreklah semuanya dosaku, supaya aku beres di hadapan Tuhan begitu. Amin. Amin. Ada banyak orang tapi menutup diri, tidak mau dikoreksi. Tapi ada banyak juga orang bukan menutup diri, ketika dikoreksi dia memberontak karena tidak siap dikoreksi. Dia berkata, kau yang salah, aku yang benar. Jadi kalau mau lihat aslinya orang, rohani atau tidak rohani, koreksilah dia. 1, koreksi atas kesalahannya. Yang kedua, kalau ingin lebih lihat lagi kerohaniannya dia matang atau enggak, coba koreksi dia, salahkan dia pada saat dia benar. Dia menerima apa enggak? Kalau dia tetap menerima, berarti dia juara. Amin. Amin. Saya salut dengan orang yang disalahkan padahal tidak salah, tetap tenang.
Saya salut, saya kasih dia apa? Aplaus, penghormatan. Wah, Anda lebih rohani dari saya. Saya berani mengatakan begitu. Kalau ada orang disalahkan tetap tenang, tidak ada reaksi negatif, saya beri jempol. Apalagi Tuhan, jempolnya Tuhan di sorga banyak. Banyak malaikat di sorga ikut beri jempol. Mau dikasih jempol sama Tuhan Yesus? Awali dulu, mau dikoreksi karena salah. Setelah itu naik kelas, mau dikoreksi padahal tidak salah. Hanya orang-orang yang hatinya tenang, alias di dalam dirinya ada si Raja Damai. Itulah orang yang mau dipimpin. Dan itulah orang yang mau dikoreksi. Itulah orang yang punya hati yang kudus, tulus di hadapan Tuhan. Dan itulah orang yang punya motivasi untuk bertumbuh terus di dalam Kristus. Dan itulah orang yang siap jadi partner kerja Tuhan. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kekuatan keberhasilan pelayanan kita ini adalah hati yang tenang. Amin. Dan juga kekuatan keberhasilan kita dalam kehidupan kita sehari-hari adalah hati yang tenang. Katakan pada dirimu masing-masing, tenanglah hai jiwaku. Kalau hati kita tenang, jiwa kita tenang, kita bisa lihat peluang-peluang berkat. Amin. Kalau hati kita tenang, jiwa kita tenang, dipancing pun untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, termasuk dipancing emosi, dipancing untuk korupsi, dipancing untuk hal-hal yang lain yang negatif, kita tidak akan terpancing. Karena apa? Hati kita tenang. Perlu kita ingat bahwa hidup kita ini adalah kemurahan Tuhan. Kita ada karena apa? Kemurahan Tuhan. Kita dipercaya Tuhan melayani, itu semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kita bisa. Amin. Katakan pada dirimu, apalah aku ini Tuhan. Kok Tuhan bisa-bisanya percayakan saya? Engkau yang dipercayakan pelayanan, katakan kenapa aku Tuhan dipercayakan pelayanan? Padahal aku tidak ada apa-apanya. Engkau yang punya anak, katakan juga, kok aku yang modelnya seperti ini dipercayakan sama Tuhan anak? Berarti apa? Tuhan baik. Juga katakan kepada dirimu, aku yang kurang rohani ini, kok Tuhan percayakan berkat, Tuhan percayakan pekerjaan. Aku yang selama ini kurang berdoa, bahkan tidak berdoa, tapi tetap Tuhan percayakan kesehatan. Amin. Tuhan percayakan umur panjang. Mungkin para orang tua di rumah berpikir, kalau teman-teman seusianya sudah dipanggil Tuhan, tapi engkau masih dipercayakan usia yang panjang. Bukankah itu kebaikan kemurahan Tuhan? Jadi katakanlah di hadapan Tuhan, Tuhan aku ada sebagaimana aku ada. Hidupku hanya untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan. Walaupun virus corona ada di muka bumi, tapi itu tidak membinasakan kita. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Lebih-lebih lagi kalau kita menghargai kasih Tuhan, kita membalas kebaikan Tuhan, kita bersyukur dan datang terus di hadapan Tuhan, maka saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan akan berkata, engkau dipercaya perkara-perkara kecil, dan engkau akan kuberikan perkara-perkara yang lebih besar. Saudara yang dikasih Tuhan, El Shaddai ada saat ini sampai usia 3 tahun, diproses oleh Tuhan. Banyak masalah yang sudah kita hadapi, banyak proses yang sudah kita lalui menuju pendewasaan. Semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, El Shaddai ini tidak ada apa-apanya. Tapi karena Tuhan, maka El Shaddai masih ada sampai sekarang. Dan kita berdoa di hadapan Tuhan, katakan El Shaddai akan ada sampai Yesus datang yang kedua kali. Amin. Dan kita akan tuai jiwa sebanyak mungkin untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di luar sana sudah menantikan kita banyak jiwa-jiwa untuk dituai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena visi misi kita adalah tuaian jiwa-jiwa dan tujuan kita. Dan visi misi kita adalah menyatukan semua umat Tuhan, semua gereja Tuhan menjadi satu dalam tubuh Kristus. Karena sebenarnya kita semua sama di mata Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan mengucap syukur untuk ulang tahun El Shaddai yang ketiga ini.
Kita di sini mengucap syukur, dan juga kita minta umat Tuhan yang ada di ibadah live streaming ini ikut mendukung kita dalam doa, supaya lewat El Shaddai banyak tuayan jiwa-jiwa. El Shaddai memenangkan jiwa-jiwa di berbagai kota-kota di Indonesia, di seluruh Indonesia, bahkan di berbagai bangsa, supaya setiap lutut bertelut menyembah Yesus, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Dan semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah anugerah-Mu, semakin besar dalam setiap kehidupan kami pribadi dan juga dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kau memeteraikan firman-Mu di hati kami semua, maka tenanglah jiwa kami. Pelayanan ini ada karena kemurahan Tuhan, dan kami percaya visi-misi-Mu untuk pelayanan ini pasti terlaksana. Sekalipun selama ini banyak tantangan yang kami hadapi, tapi kami percaya oleh penyertaan-Mu, maka El Shaddai Immanuel Ministry akan berdiri teguh sampai Kristus datang yang kedua kali, dan akan menghasilkan tuayan jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.